Artinya kalau kalian itu mau mudah beramal saleh, maka makanannya harus halal. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Sehat Ustaz, Insyaallah. Tabarakallah. Oke Ustaz, Insyaallah. Lagi baca buku apa Ustaz? Lagi baca Sunan Ibnu Majah. Insyaallah tebel, pakai bahasa Arab, Masya Allah. Tabarakallah. Ustaz, sehat Alhamdulillah, Insya Allah. Ustaz, ini udah masuk Ramadan, Insya Allah nih, menu berbuka, Insya Allah. Nah, ada yang beberapa pertanyaan Ustaz. Misalkan buat ngisi Ramadan ini kan kita pengen dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun ini kita pengen lebih baik lagi hari demi hari Ramadan. Mungkin bisa ngasih tips ke kita biar hari-hari di Ramadan nih penuh manfaat Masya Allah buat kita. Dan nanti pas ke Ramadan ya kita bisa jalanin itu dengan baik gitu istiqomah. Ya. Kita melihat bahwa bulan Ramadan itu kan kesempatan. Kalau orang dagang sih bilang musim pasar. Musim pasar. Kalau kita kan pasarnya pasar pahala, di mana di bulan Ramadan itu kan Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul memberikan barokah, termasuk barokah dalam hal besaran dari pahala yang Allah siapkan bagi orang yang benar-benar beramal dengan ikhlas, amalnya benar-benar ittiba kepada Al-Quran dan As-Sunnah, betul-betul mengikuti cara-cara Rasulullah SAW menjalani bulan Ramadan, maka tentunya akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Dan lebih daripada itu, di bulan Ramadan kan dari malam pertama bulan Ramadan itu syaitan yang disebut dengan maradatul jan, yani syaitan-syaitan yang ganas-ganas, yang jahat-jahat itu dirantai. Sehingga amal kita itu sebetulnya lebih mudah. Lebih mudah buat dijalanin. Ya. Jadi beramal soleh di bulan Ramadan itu lebih ringan daripada beramal di luar bulan Ramadan. Jadi kita lihat barokahnya itu sampai seperti itu. Amalnya lebih ringan, pahalanya lebih besar. Kemudian di antara hal yang mestinya betul-betul kita perhatikan itu bagaimana kita itu pandai-pandai memanage waktu. Nah, itu dia tuh Ustaz, yang penting tuh. Di mana kita sering berbuat kesalahan. Di bulan Ramadan, misalnya di siang hari habis-habisan kita, yakni menggunakan waktu kita untuk hal-hal yang sia-sia, menghabis-habiskan tenaga, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak perlu, yang nggak manfaat. Begitu malam hari semestinya kita bisa ibadah, malah ngantuk, capek. Itu kan kesalahan kita itu. Dan ternyata sering itu kita ulang dari tahun ke tahun, yang menyebabkan mutu dari pemanfaatan bulan Ramadan itu tidak maksimal. Iya, makin turun tuh. Nah, jadi di sini ini tantangan buat kita. Gimana kita harus pandai membagi waktu. Kebutuhan waktu kita itu untuk tidur 7 jam satu hari. 7 jam satu hari. Dan 7 jam itu tidak harus satu rentang waktu. Dihabisin semua gitu ya? Ya artinya nggak harus seseorang tidur 7 jam. Tidak harus. Ya ini bisa misalnya di malam hari 5 jam, di siang hari misalnya 1 jam, kemudian di sore hari misalnya 1 jam. Itu kan bisa. Kita atur tuh waktu itu, yang penting totalnya 7 jam. Fresh. Itu dalam keadaan merasa tubuh kita kuat. Nah, kita lihat bahwa di bulan Ramadan itu problem yang terbesar itu kan di siang hari kita merasa lapar, di malam hari kita merasa kenyang. Itu kan masalah yang lain itu. Di luar masalah waktu. Benar. Nah, masalah waktu tadi kita memanage waktu, kita atur waktu kita. Nah, di luar masalah waktu terkait dengan bagaimana kita itu menghadapi yakni kondisi tubuh kita. Di mana di siang hari itu kita cenderung lapar. Lapar juga bisa mengakibatkan kita ngantuk, lemah.
Ya. Bawaannya pengen tidur aja. Malas-malasan. Nanti di malam hari kita punya masalah yang lain. Kekenyangan. Berat nih. Berat. Ngantuk juga. Nah, ini juga harus kita selesaikan. Menyelesaikannya gimana? Bahwa kita ini benar-benar harus menjaga stamina kita. Stamina. Ya, bagaimana tubuh kita itu tidak kekenyangan dengan makanan-makanan yang tidak perlu. Yep. Dan kita pun jangan mempersulit diri untuk tidak memakan makanan yang bergizi, makanan yang betul-betul bernutrisi tinggi dan sebagainya. Yep. Akibatnya kita berbuat kesalahan tuh dari urusan bagaimana kita menata, bagaimana kita mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Kemudian masalah yang lain adalah terkait dengan orang itu kalau makanannya halal, minumannya halal, kemudian pakaiannya halal. Ini harapan yang sangat besar untuk kita mudah dan ringan beramal saleh. Kan Rasulullah SAW mengingatkan tentang seseorang yang datang dari safar, aghbar, yang di dalam keadaan berdebu-debu, ash'ath, yang di dalam keadaan rambutnya berantakan, dia lelah dari safar. Rafa'a yadayhi ila sama, dia angkat kedua tangannya ke arah langit. Dia panggil Allah, Rabbi, Rabbi. Nah, dia panggil Allah tapi ternyata tidak disambut oleh Allah. Kenapa tidak disambut? Kata Rasulullah SAW, mat'amuhu haram. Kemudian wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Makanannya haram, pakaiannya haram, yang dikonsumsinya haram. Bagaimana dia akan dikabulkan doanya? Jadi kita lihat Allah tidak menyambut. Tidak menyambut. Di saat kita membaca surat Al-Baqarah yang berbicara tentang bagaimana Allah memerintahkan kepada para nabi dan orang-orang yang beriman, kulu minat thayyibat, disuruh makan makanan yang thayyibat, makanan yang bergizi, yang halal, yang bagus. Kemudian setelah itu wa'malu salihan, dan hendaknya kalian beramal saleh. Jadi makan dulu yang halal, baru beramal saleh. Nah, di sini Al-Hafidz Ibnu Katsir mengaitkan dua hal penting ini. Di mana seringkali kita tidak tahu ada kaitan apa nih Allah mengatakan diawali dengan kulu minat thayyibat, makan yang baik, yang bagus, sama amal soleh. Terus wa'malu salihan. Apa kaitannya gitu? Apa kaitannya? Nah, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir ini berkaitan. Artinya kalau kalian itu mau mudah beramal saleh, maka makanannya harus halal. Oh, kesana kaitannya. Orang yang makanannya tidak halal, entah karena makanannya haram atau cara mendapatkan makanan itu haram, karena hasil tipu menipu atau hasil dusta, akal-akalan, atau cara-cara riba dan sebagainya. Nah, makanan yang haram itu menyebabkan amal saleh jadi berat. Itu berkaitan langsung, Ustaz. Ada kaitan di ayat itu. Ini dalam tafsir Al-Hafidz Ibnu Katsir. Nah, ini di antara tatanan bagaimana kita ini supaya ringan. Jadi kita harus pastikan makanan kita halal, minuman kita halal. Makanan, minuman halal. Pakaian kita halal. Nah, itu yang tersebut di dalam hadis. Di saat seseorang itu ketiga-tiganya halal, ada semua tuh halal, halal semua, itu menyebabkan tubuh kita, darah kita baik, kita bagus, tubuh kita bagus, jadi ringan beramal saleh. Tapi di saat seseorang itu berat beramal saleh, hal pertama yang harus dituduh adalah makanannya, minuman kita, pakaian kita. Nah, ini hal-hal yang begini sederhana. Tapi ternyata penting untuk kita tata di bulan Ramadan. Karena efeknya luar biasa ya. Ketaatan nih, Masya Allah. Betul. Nah, jadi di antara hal yang harus kita manage adalah masalah makanan, minuman, dan pakaian.
Makanan, minuman, pakaian. Nah, kemudian hal yang lain yang juga harus kita tata itu adalah pergaulan kita. Di saat kita itu bergaulnya dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang rajin beribadah, kita akan terbawa-bawa. Akan ngikut nih. Akan ngikut. Nanti penting nih milih nih ya, lingkungan yang bagus kita nih. Kalau kita kumpulnya sama orang-orang yang ternyata habisnya untuk tidur, Ramadannya isinya kita tidur juga. Iya kan? Kalau kita kumpulnya sama orang-orang yang bermalas-malasan, ternyata di bulan Ramadan cuma main HP, main game, ya kita ikut sama mereka. Terbawa deh itu ya. Jadi yang harus kita tata adalah pergaulan kita. Karena interaksi kita dengan siapa kita berinteraksi, bergaul, itu sangat berpengaruh. Masya Allah. Karena Rasulullah SAW mengingatkan almar'u ala dini khalilihi. Bahwa seseorang itu tergantung, yakni bagaimana agama kawannya. Dengan siapa dia berkawan, dengan siapa dia bersahabat, dia akan terpengaruh. Kalau kawannya rajin dalam melaksanakan agama, dalam beramal saleh, dia akan terbawa dengan kawannya. Kalau kawannya malas, tidak perhatian kepada agama, tidak perhatian kepada amal saleh, dia pun akan ikut malas. Kebawa juga tuh ya. Iya. Masya Allah. Nah, ini masalah pergaulan. Kemudian hal yang penting yang lainnya, usahakan di bulan Ramadan itu kita dalam keadaan terbaik. Ikhlas, betul-betul ikhlas. Terbaik. Ini kondisi kita ini dari menit ke menit, dari jam ke jam, dari waktu ke waktu di bulan Ramadan dalam keadaan ikhlas lillahi ta'ala. Ya, ngejaga tuh ya. Kita jaga keikhlasan kita. Bagaimana kita ini benar-benar kepada Allah itu sedang mencari, sedang mengejar, sedang berharap, sedang mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu selalu membalas. Allah itu selalu membalas. Di mana di saat kita itu mendekat kepada Allah, Allah akan lebih mendekat. Lebih mendekat lagi. Kalau kita berjalan menuju Allah, Allah akan berlari menuju kita. Di saat kita mencintai Allah, Allah akan mencintai kita. Ya, ini yang berat nih Ustaz. Juga keikhlasan dari awal sampai selesai nih. Masya Allah. Sebetulnya kenikmatan. Kenikmatan. Karena di dalam hidup ini yang paling nikmat adalah cinta. Dan cinta yang paling nikmat itu adalah cinta dengan Allah. Nah itu yang harus dinikmati. Masya Allah. Di saat seseorang itu akrab dengan Allah, kita doa, apapun yang kita minta kepada Allah, Allah akan kabulkan. Allahu Akbar. Hidup dalam keadaan bahagia, dalam keadaan senang, dalam keadaan lapang dada, dalam keadaan nyaman. Itu kan kenikmatan yang sulit untuk kita dapat dengan dunia. Nggak bisa. Kita kalau punya barang senang sesaat. Bentar aja. Besoknya, berapa hari berikutnya sudah biasa lagi. Iya, udah bosan, pengen lagi yang lain. Tapi dengan Allah tidak. Kita itu tiap saat, di saat kita itu benar-benar mencintai Allah, dicintai oleh Allah. Dan itu terasa dalam hidup ini. Kita berhasil karena ibadah kita diterima oleh Allah. Kedekatan kita benar-benar terjalin dengan Allah. Benar-benar kita diridhoi oleh Allah. Disitulah kenikmatan. Allahu Akbar. Mudah-mudahan bisa tuh Ustaz ya. Masya Allah. Amin. Masya Allah. Tabarakallah. Ya Masya Allah Ustaz. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampai ini buat Anda sendiri bisa diamalin. Juga buat kaum muslimin ya. Masya Allah bisa menjalankan apa yang Ustaz sampaikan. Masya Allah. Tabarakallah. Syukran Ustaz. Jazakallah khair. Masya Allah Ustaz. Masya Allah.